Nah itu Pandawa kan selalu mengalami kayak gitu. Loh, wayang itu kan suatu penggambaran yang akan terjadi ini. Cuma diceritakan dalam cerita wayang kan gitu. Lah Kurawa kan hidupnya enak-enak, tapi akhirnya habis kan. Jadi ini habis panen sepah dibuang. Nah, analoginya seperti itu. Berarti sekarang kita ini memasuki zaman Bratayuda, Mas. Iya, sudah. Semakin kita nggak disadari bahwa kehidupan di negara kita ini sudah dikuasai. Sekarang mobil motor dari mana, Mas? Ya kan? Yang untung negara mana? Negara lain. Iya. Ya kan? Nggak usah tuh, ajarannya aja. Jawa sendiri nih radigo. Malah dianggap aneh kan gitu kan. Kita mempelajari kejawen malah misalnya dianggap orang aneh. Disambangi gitu. Kalau basa Jawa nih. Nah, makanya kan karena apa ya, Nusantara itu sudah kena dampak dari kemurkaan di dunia, ketamakan di dunia itu sudah kena dampaknya kan gitu loh. Tapi secara vibrasi itu dibangunkan, makanya kan ada di tahun ini semakin pesat kebangkitan spiritnya karena ada jamaah dari leluhur kan gitu. Orang yang tiba-tiba terbangkitkan spiritnya. Lu nanti Jawa ini nanti ada spesifik orang yang terbangkitkan itu punya spesifikasi masing-masing. Ada yang bagian keahlian, ada yang bagian pengobatan, ada yang bagian istilahnya pasukan perang kaman, bukan perang tapi berarti pasukan. Ada yang berperan sebagai senopati, ada yang berperan sebagai menteri, ada yang berperan sebagai pemimpin. Kan gitu. Nanti sudah disiapkan nanti para light worker lah ibaratnya, para pekerja cahaya ini terbangunkan kecerahannya, kesadarannya, spiritnya dibangunkan, nanti punya spesifikasi masing-masing. Ada yang ahli kayak bengkel itu ada ahlinya ya, ada bagian ini ada bagian itu, nanti sudah disediakan oleh leluhur masing-masing, punya kelebihan masing-masing yang saling melengkapi akhirnya. Makanya ini di dalam spiritualitas anak-anak muda ada yang punya kemampuan ini, ada yang punya kemampuan itu. Nah, itu memang sudah disiapkan oleh leluhur. Itu bukti nyata loh. Dan itu sekarang sudah banyak gitu loh. Bukti nyata. Gak hanya omong kosong. Banyak kan sekarang anak kecil-kecil bisa tahu hal yang sifatnya gaib, terus bisa ngomong kayak anak-anak dewasa, ya kan? Terus punya pengetahuan yang banyak. Nah itu kan karena jamaah dari leluhur. Itu bagian dari penyelamatan dari leluhur untuk cucu-cucunya. Itu kan sudah nyata. Cuman kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa itu leluhur kita sudah bekerja gitu loh sebenarnya. Ya kan sekarang anak-anak muda udah pintar tuh Mas. Ada punya yang spesifikasi ini, ada yang punya bakat ini, kan macam-macam. Nanti kan ada yang ditempatkan dari Menteri Keuangan, ibaratnya gitu loh, Menteri Ketatanegaraan, gitu. Menteri Kesehatan, macam-macam. Dia punya spesifik masing-masing, kan gitu. Anak muda spiritual muda kan kayak gitu sekarang. Tiba-tiba nongol orang ini, tiba-tiba nongol orang ini kan gitu. Itu bagian dari pelindungan para leluhur. Salin rogo Mas. Leluhur itu kita dikei busana, diberikan busana. Itu apa namanya, leluhur itu mencari busana gitu. Nitis kembali. Nah itu. Dan itu sudah nyata. Lah kalau nggak nitis, nyatanya anak kecil sudah bisa ngomong kayak orang dewasa. Itu tanpa zaman leluhur. Jadi raganya, casingnya muda, tapi jiwanya lampau. Iya kan? Itu. Terus gini Mas,
di zaman sekarang ini kenapa orang yang hidupnya itu sombong, ambisius, diberi kelancaran dan kesuksesan untuk rezeki? Itu nanti orang yang dimurkai sekarang gini, Wei. Saya ibaratkan Kurawa dan Pandawa. Kurawa sama Pandawa hidupnya enak mana, Mas? Enak Kurawa. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, ya kan dienakkan itu tandanya. Tapi habis mandi sepah dibuang. Loh iya toh? Kurawa kan dienakkan toh. Habis mandi sepah dibuang, akhirnya yang dimuliakan apa? Pandawa kan? Nah, itu. Jadi jangan tergiur dengan kenikmatan dunia. Justru orang Pandawa yang mempunyai jiwa Pandawa ini perangnya dengan air mata kasih. Tahu maksudnya air mata kasih? Nah itu harus diinjak-injak, harus ditindas, harus direndahkan, harus diasingkan, dianggap aneh, ya kan? Kita berlaku baik malah dimanfaatkan. Nah itu Pandawa kan selalu mengalami kayak gitu. Loh, wayang itu kan suatu penggambaran yang akan terjadi ini. Cuma diceritakan dalam cerita wayang kan gitu. Lah Kurawa kan hidupnya enak-enak, tapi akhirnya habis kan. Jadi ini habis panen sepah dibuang. Yaitu untuk pembelajaran Pandawa ini. Kalau Pandawa tidak ada Kurawa, dia juga tidak ada pembelajaran di dalam dirinya. Bagaimana mengenal kesabaran, bagaimana mengenal keikhlasan, bagaimana bisa mengenal kasih. Karena ada Kurawa, sering ditindas, kita belajar dari penindasan itu. Jangan suatu penindasan itu dijadikan suatu ketidakadilan, tapi suatu pembelajaran. Bahwa sifat-sifat buruk itu suatu pembelajaran kita untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih mempunyai kesabaran, lebih mempunyai jiwa yang luhur. Kan ngono. Justru nek Pandawa kalau nggak ada Kurawa juga nggak akan mengerti juga. Tapi dienakkan tuh habis manis sepah dibuang. Ngono lho, Mas. Jadi ya jangan kalau di dunia ini merasa orang hidupnya seenaknya saja, malah hidupnya secara ekonomi dienakkan, ya nanti ya gambarannya kayak antara Pandawa dan Kurawa itu nanti. Ya sama halnya negara kita. Negara kita ibaratnya ya ditindas terus oleh negara-negara lain. Makanya akan selamat lebih banyak karena Pandawa itu digambarkan seperti Jawa ini di Nusantara digambarkan seperti Pandawa. Karena sering ditindas, dimanfaatkan, ya kan? Ya akhirnya apa yang Kurawa ini habis manis sepah dibuang. Iya loh. Habis manis sepah dibuang kan dienakkan dulu baru diguak kan loh, Mas. Ya kan? Dienakkan dulu, dimanis-maniskan dulu, habis itu dibuang. Ngono. Kalau kita ya namanya berakir-rakir ke hulu, berenang ke tepian. Kalau ingin senang ya harus susah dulu, senang kemudian kan ngono. Dan itu harus bisa kalau kita mendapatkan suatu ujian keterpaan atau yang sifatnya yaitu tadi hinaan, tindasan oleh yang sifat-sifat seperti itu, jangan dijadikan suatu itu ketidakadilan, tapi dijadikan itu suatu pembelajaran agar kita menjadi pribadi yang lebih paham. Oh ini gitu, nek paham kan, oh iya kan gitu kan. Pandawa kalau nggak ada Kurawa ya juga nggak akan dewasa. Betul. Gitu loh. Ya kita berpikirnya positive thinking. Tanpa mereka kita nggak bisa berpikir. Ini walaupun kita kan ada dampaknya juga gitu kan. Dampaknya apa? Penderitaan. Kan gitu. Nah, penggambaran wayang itu ya sudah jelas. Wayang itu dibuat untuk Barataya Jaya Binangun ya sekarang ini. Dan itu terjadi. Kan gitu loh. Halo Mas. Nah, itu tadi habis manis sepah dibuang, dimaniskan dulu baru diguak. Ngono. Nah, analoginya seperti itu. Berarti sekarang kita ini memasuki zaman Bratayuda, Mas. Iya, sudah. Itu Bratayuda itu
sudah bertahun-puluh tahun ini, sudah beratus-ratus tahun, dari sejak Majapahit ke sini penjajahan nggak berhenti, semakin ke sini semakin kita nggak disadari bahwa kehidupan di negara kita ini sudah dikuasai. Sekarang mobil motor dari mana, Mas? Ya kan? Yang untung negara mana? Negara lain. Iya. Ya kan? Ya usaha tuh, ajarannya aja. Jawa sendiri ini radigo. Malah dianggap aneh kan gitu kan. Kita mempelajari kejawen malah misalnya dianggap orang aneh kan, dianggap musyrik kan gitu. Kan aneh kan gitu. Kita merasa asing di tanah kita sendiri. Gitu. Kalau kita belajar tentang kejawen misalkan, kita jadi merasa asing gitu kan. Padahal ini tanah Jawa gitu loh. Serasa kita nggak berada di tanah air kita sendiri rasanya, gitu. Nah gitu loh. Makanya kan kalau orang yang istilahnya gini memahami itu, anaknya mengguyu, Mas. Guyu ini kan guyu piye ya? Guyu gedek lah istilahnya kan. antara guyu karo ya memprihatinkan kan gitu loh. Dunia itu kayak bagaikan permainan gitu loh. Semuanya sifatnya rekayasa, kemurniannya itu sudah hilang gitu. Makanya kembali pada kemurnian diri kita sendiri, yaitu tadi harus mempunyai sifat-sifat ya Tuhan ya, harus include di dalam segala perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita, rasa kita. Kalau kita misalkan gini, itu tadi saya bilang pengertian itu nggak usah terlalu rumit gitu ya. Yang penting kita bisa menciptakan kasih. Wes simpel aja. Satu kitab gampangannya ini berapa ayat, kasih. Di sini disimpan kasih, disimpan kasih. Selesai. Kan gitu. Itu nanti dengan kasih kita akan mengerti dengan alam dengan sendirinya. Mengerti dengan jati diri kita dengan sendirinya. Kita berbuat, iya aku kasih. Kita akan melakukan, oh iya aku kok kehilangan kasih ya. Nah, kasih itu selalu diingat di dalam pikiran dan rasa kita, dari perilaku ucapan kita. Makanya satu kitab itu tulisannya kasih, selesai. Nggak usah rumit-rumit kan gitu. Pengertian itu sederhana, tapi sampai gitu loh. Ya kan? Kalau kita terlalu rumit, kita misalkan satu kitab nih, habis waktunya kan gitu. Ya kayak lampu ini loh, orang Jawa itu belajarnya kayak gini. Kita diberikan urip itu, kita belajar dari lampu. Lampu dari 2 arus plus minus bisa menyala, ya kan? Urip kan menyala kan. Akhirnya timbul cahaya. Ya itulah hidup. Lah wong Jawa ki belajarnya ngono, Mas. Simpel, Mas ya. Makanya kan kalau ada lampu apa jenenge? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ya kuwi. Nah, kita belajar dari mengasah pikiran kita, dari kita melihat tanaman itu kita bisa menjadi suatu pengertian tentang kehidupan. Makanya wong Jawa iki kitab-kitab teles ya kuwi asine, Mas.